Inafis Polresta Samarinda Rabu siang menggelar olah TKP di Pondok Pesantren di Bugerejo, Sungai Pinang, Samarinda. Peristiwa bermula dari tewasnya seorang guru ponpes di tangan dua santrinya yang masing-masing berusia 17 tahun. Saat kejadian, warga mengaku mendengar suara pukulan keras dan sempat mengira ada yang membunuh ular. Kematian korban diduga akibat luka serius di kepala dan punggung. Dengar pukulan, itu pun dugaan kami masih kurang bunuh ular lah. Iya. Untuk visum pada korban ditemukan luka robek besar di bagian kepala. Sebelumnya, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengamankan dua santri yang diduga bertanggung jawab atas meninggalnya Eko Hadi Prasetya. Dugaan sementara, motif pembunuhan disebabkan hal sepele. Pelaku diduga sakit hati hanya karena ponselnya disita. Amir Hamzah melapor. Sedang membagikan soal ujian di kelas, seorang guru madrasah malah dianiaya oleh siswanya sendiri dengan senjata tajam. Korban terluka di bagian tangan dan kepala, sementara pelaku langsung kabur. Suasana ujian tengah semester di sebuah madrasah di desa Pilangwetan, Demak, Senin kemarin diwarnai kepanikan. Seorang guru terduduk dengan kondisi luka parah akibat senjata tajam. Diduga Ali Fatur Rahman dianiaya muridnya sendiri saat membagikan soal ujian di dalam kelas. Korban yang terluka di bagian kepala dan tangan langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui motif penganiayaan ini karena pelaku langsung kabur. Kemarin gitu diajak komunikasi hanya respon saja tidak bisa. Itu luka di bagian apa? Bagian leher sebelah sini dan lengan. Waktu kejadian itu langsung itu bacok berapa kali? 2 kali. Ya, pelaku sendiri sampai saat ini gimana? Pelaku sampai saat ini masih dalam pengejaran. Insya Allah dengan waktu dekat sama untuk artinya nanti kita kejar. Mudah-mudahan jangan sampai 1x24 jam. Itu prinsipnya seperti itu. Akibat insiden itu, Selasa pagi pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar dan menunda UTS. Sebuah video yang beredar melihatkan anak remaja berpakaian seragam putih abu-abu mengeluarkan ujaran tak pantas kepada gurunya. Video tersebut menuai banyak tanggapan dari netizen. Menurut Kepala SMK Pustek Serpong, pemicu murid kelas 11 marah karena tak terima ditegur oleh sang guru karena bermain lampu sekolah. Ke rumah kamu ya, emang ada bapak kamu? Saya punya bapak gitu. Bapaknya bapak, ibu? Hah? Oh pantas gak punya bapak kamu terus sombong gitu. Udah diam kamu. Ya sekarang kamu Gak usah. Apa? Tolong ya. Peristiwa miris ini menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya menghormati guru dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Beliaulah yang memimpin dan mendidik generasi muda berikutnya. Sudah seharusnya kita memberikan perlakuan yang layak dan hormat untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Dalam hal ini peran orang tua pun juga sangat dibutuhkan. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Sudah selayaknya orang tua menanamkan pemahaman etika dan moral terhadap anak sedini mungkin untuk membentuk karakter yang lebih baik. Sama nopo gunane sekolah? Turu dendi? Di Pendeman. Pendeman di? Sentono. Oh di Sentono? Yo. Di kuburan? Iya. Oh sampean kepingin turu di kuburan tanah? Iya. Lah terus sampean apa kok ndek kene? Loh, sekolah. Loh cari kepingin di Sentono di kuburan. Ya ayo ning Sentono gua aku. Jangan bantal aku. Loh, aku takok unit 3. Golek ono dhewe. Lho kan kon sing ngerjakno aku gurune, lha apa kon aku kon goleki dhewe? Lah kan aku wis mundak ngerjakno. Lho lah kan dadi sekolah iku ndak ngerjakno blas. Ndak. Lho terus lha apa kon kok sekolah lek gak ngerjakno blas? Kan aku menileren aku. Aku kan berhak takon yo nak. Berhak gak tidak tanya. Yang dianiaya dengan senjata tajam oleh anak didiknya saat sedang membagikan soal ujian kepada para murid. Motifnya diduga karena sakit hati gara-gara mendapatkan nilai ujian yang jelek. Seorang guru terduduk lemas di depan pintu kelas menanti pertolongan dari guru lain untuk membawanya ke rumah sakit. Ia terluka parah di bagian leher dan lengan karena dianiaya dengan senjata tajam saat sedang membagikan soal ujian kepada muridnya di dalam ruangan kelas.
Terduga pelaku adalah anak didiknya. Setelah melakukan pembacokan, senjata tajamnya dibuang di lapangan sekolah. Remaja laki-laki berusia 17 tahun itu pun langsung melarikan diri. Pada saat itu guru sedang mengajar, memberikan pelajaran di ruang 7, di kelas 7. Dia langsung masuk ke ruangan kelas 7, mengucapkan salam, kemudian mereka mengeluarkan satu buah sabit, langsung mereka membacok pada gurunya, kena lehernya, kemudian membacok lagi, ditangkis tangan kanannya, jadi ada 2 luka. Kondisi korban yang sebelumnya kritis telah berangsur membaik setelah dirawat di RSUD Dr. Karyadi. Terduga pelaku juga sudah ditangkap polisi. Motifnya diduga sakit hati karena mendapatkan nilai yang jelek saat ujian. Ujian tengah semester dan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu ditunda demi memulihkan kondisi psikis para murid yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Siapa yang mukul kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Resti dengan nomor pokok mahasiswa 242151111003. Saya dari kelas 2024A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai kasus siswa yang melawan terhadap guru di sekolah. Sebagaimana sudah dipaparkan di samping, terdapat beberapa kasus yang sedang viral di TikTok. Di sini saya mengambil kasus mengenai siswa yang melawan terhadap guru. Nah, adapun cara mengatasi sebagai seorang guru ataupun sebagai calon pendidik baru, kita harus memiliki sikap yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang suka melawan terhadap guru. Yang pertama, memiliki sikap tenang, yaitu jangan kehilangan kesabaran saat menghadapi siswa yang sedang melawan. Nah, yang kedua, kita juga tidak boleh memiliki atau mengatakan kepada siswa tersebut dengan label atau sebutan seperti, contohnya, kamu ini siswa yang bandel. Nah, perbuatan seperti itu bisa dihindari karena akan memicu banyaknya pro dan kontra. Yang ketiga, guru juga bisa memberikan kepercayaan kepada siswa, seperti contohnya berikan tanggung jawab kepada siswa seperti meminta bantuan untuk membawakan buku ke ruang guru. Nah, di sini sudah mulai ada interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, berikan motivasi kepada siswa sehingga siswa memiliki motivasi untuk menjadi dirinya sendiri dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Yang kelima, berikan contoh yang baik kepada siswa seperti membandingkan, memberikan analogi, dan memperlihatkan sikap baik kepada siswa tersebut. Yang keenam, berikan sedikit kelonggaran seperti memberikan sedikit kelonggaran dalam aturan, tetapi masih tetap berkomitmen dengan aturan yang ditetapkan ataupun aturan yang sangat penting. Terakhir, memberikan apresiasi kepada siswa tersebut karena sudah berhasil bertanggung jawab dalam tugas ataupun tanggung jawabnya, seperti memberikan ucapan pujian ataupun selamat. Adapun sikap-sikap yang harus diterapkan kita sebagai siswa terhadap guru ataupun dosen, yaitu mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, bersikap sopan dan santun saat berbicara. Yang ketiga, mendengarkan saat guru ataupun dosen sedang menjelaskan pelajaran. Yang keempat, ada menaati perintah guru. Yang kelima, menunjukkan rasa terima kasih. Yang keenam, menghormati materi dan sarana yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, bersikap sabar saat guru memiliki kesalahan atau membuat kesalahan. Melihat kasus-kasus di samping, sikap siswa terhadap guru sangatlah tidak patut dicontoh ataupun tidak patut diperbuatkan di sekolah, karena sikap tersebut tidak layak dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Karena siswa yang tidak menghormati guru dapat mengganggu proses pembelajaran dan kehilangan kesempatan untuk belajar dengan baik, optimal, dan benar. Sehingga siswa belajar di sekolah itu tidak akan bermanfaat ataupun tidak
bisa diamalkan dalam lingkungan karena memiliki sikap yang suka melawan terhadap guru. Adapun pandangan terhadap guru yang sangat sabar untuk melayani anak yang hiperaktif dan yang sering membuat perbuatan tercela di sekolah ataupun membuat keributan di sekolah, yaitu sangat baik dan sangat menjadi suri teladan untuk kita sebagai seorang calon pendidik ataupun kita sebagai siswa, karena sikap guru tersebut sangat memberikan dampak positif terhadap kita semua. Selain itu, menurut pandangan saya, sikap guru dalam menghadapi anak-anak yang hiperaktif ataupun yang sering membuat kesalahan di sekolah seperti kasus-kasus yang sudah dipaparkan, guru tersebut sangat memiliki sikap yang terpuji dan akan mampu meningkatkan kedisiplinan siswa menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.